Hai 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 semuanya, selamat datang di channel TV Film. Kali ini aku akan merekap alur film dari Survival Family yang dirilis pada tahun 11 Februari 2017 di Jepang. Film ini menceritakan tentang keluarga yang menetap di kota Tokyo. Namun terjadi sebuah bencana yaitu mati listrik selama 2 tahun. Wah, lama juga ya, sampai 2 tahun gitu. Bagaimana mereka melewati bencana tersebut selama 2 tahun? Penasaran? Tonton video ini sampai habis ya. Oh iya semuanya, biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya, jangan lupa ya klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Oke, selamat menyaksikan. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang tinggal di apartemen. Keluarga tersebut memiliki 4 anggota keluarga, yaitu Yoshi sebagai ayah, Mitsue sebagai ibu, Kenji sebagai anak pertama, dan Yui sebagai anak kedua. Terlihat sekali keadaan mereka seperti masa kini. Oh iya, jadi ayahnya ini kerja di perusahaan ya. Hingga suatu pagi, sesaat ayahnya ingin pergi bekerja, ternyata listrik mati. Karena keadaan tersebut, mereka tidak bisa menggunakan alat-alat elektronik mereka, sehingga mereka harus turun lewat tangga dengan 10 lantai, karena lift tidak bisa digunakan. Kejadian itu pun terjadi hampir setiap hari, karena listrik belum juga nyala. Bahkan kereta, taksi, dan lainnya mengalami kerusakan yang sangat parah. Jadi ya pasti paling banyak mereka akan menggunakan alat transportasi yang manual, seperti sepeda atau skateboard dan lainnya, daripada mereka capek-capek jalan kaki. Lalu terlihat Ibu Mitsue juga sedang mengobrol bersama tetangga-tetangganya mengenai mati listrik. Lalu scene berpindah ke Yoshi yang sedang berada di kantor. Di sana juga terjadi pemadaman listrik. Sementara itu, Ibu Mitsue pergi belanja di minimarket untuk kebutuhan ia. Dengan cepat, ia pun langsung mengambil barang-barang yang ia butuhkan karena isi supermarket sudah hampir kosong melompong. Scene berpindah lagi ke Kak Kenji dan Yui yang sedang menunggu gurunya yang karena tak kunjung datang. Singkat cerita, malam pun tiba. Lalu mereka pun makan dengan diterangi lilin di tengah-tengah mereka. Hari ketiga pun dimulai. Terlihat banyak sekali piring kotor karena tidak dicuci. Tidak hanya itu saja, baju kotor juga banyak di mana-mana. Bahkan Mitsue mencuci bajunya dengan manual. Terlihat juga banyak karyawan-karyawan yang tidak masuk. Persediaan makan dan minum pun juga semakin sedikit. Dan tetangga-tetangga di daerah kota Tokyo juga mulai bepergian. Akhirnya, ayahnya memutuskan untuk mengajak mereka semua untuk pergi ke rumah kakek mereka ke Kagoshima. Karena menurut ia di sana listrik tidak terjadi pemadaman. Dengan cara menaiki sepeda untuk ke bandara. Awalnya Yui menolak, tapi akhirnya ia mau menuruti ayahnya. Setelah mereka berkemas-kemas, mereka pun berangkat. Kenji dan Yui menaiki sepedanya masing-masing, sedangkan ibunya dibonceng oleh ayahnya. Nah, pas mereka udah jauh-jauh ke bandara, ternyata bandara juga tutup dong. Dan mereka pun sempat bermalam di sebuah hotel mahal. Pagi pun tiba dan mereka melanjutkan perjalanan ke Kagoshima. Di tengah jalan, Kenji dan Yui mampir ke toko buku untuk membeli peta. Saat itu, ayahnya juga melihat ada sepeda di samping rumah. Ternyata itu adalah toko yang menjual beras. Ayah Yoshi ingin membeli sepeda itu, namun ia tidak mau menerima uangnya, melainkan makanan atau minuman. Akhirnya mereka mau, dan mereka pun memulai perjalanan mereka sambil melihat ke peta. Ketika mereka sedang melewati jalan tol, mereka melihat banyak sekali orang yang berjalan kaki. Tidak hanya itu saja, ada yang memakai skateboard dan sepatu roda maupun sepeda. Waktu sudah ingin malam, mereka pun beristirahat di depan museum. Namun, di saat mereka sedang tertidur, tiba-tiba ada seorang pria yang mencuri satu botol air mineral mereka. Namun saat Kenji ingin mengejar pria itu, ternyata air itu diberikan untuk bayi kecil mereka. Kenji pun membiarkannya karena tidak tega.
Hari pun sudah berganti ke hari ke-16 bencana itu berlangsung. Sisa makanan mereka pun juga hanya beberapa snack lagi tersisa. Mereka juga bersih-bersih di sebuah sungai. Setelah itu pun mereka melanjutkan perjalanan kembali. Tiba-tiba di tengah-tengah jalan hujan melanda mereka. Ban sepeda ayahnya juga robek. Lalu Kenji dan Yui pergi ke toko untuk mencari barang-barang yang bisa dipakai untuk memperbaiki ban sepeda ayahnya karena tadi terjadi hujan angin. Saat di toko, Kenji juga mengambil air aki mobil karena air itu sudah disterilisasi. Akhirnya, sepeda ayahnya masih bisa diperbaiki. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Hingga pada hari ke-22 saat mereka sedang duduk sejenak, di depan mereka melihat bertemu keluarga lain. Namun, sepertinya keluarga tersebut sangat memahami alam. Ia juga memberitahu kepada Ibu Mitsue tanaman yang dapat dikonsumsi. Anak dari keluarga tersebut sempat memfoto keluarga Pak Yoshi untuk kenang-kenangan nanti. Pak Yoshi pun mengiyakannya. Di tengah perjalanan mereka berpisah karena keluarga tersebut ingin ke Nagoya untuk berlibur suasana bersepeda, sedangkan keluarga Pak Yoshi ingin ke Osaka. Nah, pas mereka sudah sampai di Osaka, yang katanya di sana tidak terjadi pemadaman listrik, ternyata di sana sama seperti kota-kota lainnya. Lalu mereka pun mendengar suara-suara, ternyata hal tersebut adalah pembagian makanan. Namun sayang sekali karena mereka telat, mereka pun gak kedapatan makanannya. Lalu mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sambil menahan lapar. Waktu pun berlalu, sampai pada hari ke-67 mereka melewati sebuah ladang. Mereka pun menangkap satu ekor babi yang terlihat di ladang tersebut. Saat mereka ingin memotong babi itu, tiba-tiba ada seorang warga yang langsung mengantarkan mereka ke rumahnya. Mereka juga diberikan makan daging babi asap. Setelah makan, mereka menginap di rumah tersebut. Esok harinya, mereka membantu warga itu beternak. Saat ingin berpamitan untuk melanjutkan ke perjalanan kembali, mereka diberikan sedikit bekal makanan oleh warga tersebut. Saat di perjalanan, sayangnya mereka harus melewati sungai yang cukup besar yang tidak terlihat yang ada di peta. Ayah Yoshi dan Ibu Mitsue membuat rakit agar barang-barangnya tidak basah. Saat Ayah Yoshi ingin mengangkut sepeda, tiba-tiba datang hujan yang sangat deras sampai sepedanya dan Ayah Yoshi hanyut. Mereka pun terpaksa harus melanjutkan perjalanan walaupun mereka kehilangan ayahnya. Di hari ke-94 sambil menyusuri rel kereta saat mereka sedang berjalan, ternyata ada anjing liar yang mengikutinya. Dan anjing itu sangat menginginkan daging mereka di tas Ibu Mitsue. Saat mereka sudah lelah berlari, tiba-tiba ada kereta yang lewat, mereka pun diselamatkan. Di scene lain, ternyata ayah mereka masih hidup yang sedang terdampar di tepi sungai. Ia pun masih mau berjalan karena ia sudah lelah, ia pun istirahat. Saat ia istirahat, ia melihat kereta api yang melintas. Dengan cepat, ia langsung menyalakan suar yang ada di saku ia. Untung saja Ibu Mitsue melihat keberadaan suaminya. Lalu Mitsue menyuruh kereta tersebut untuk berhenti sambil berteriak. Lalu mereka pun bisa berkumpul lagi di kereta sambil penuh canda dan tawa. Singkat cerita, di hari ke-108 mereka pun akhirnya sampai di desa Kagoshima. Mereka pun melanjutkan untuk hidup di sana. Lalu kita diperlihatkan kehidupan mereka di sana setelah 2 tahun lebih. Kenji dan ayahnya menjadi nelayan. Sedangkan Dwi menjadi penenun dan ibunya membantu kakek berkebun. Saat itu ayahnya mendengar suara dan mencari asal suara itu. Ternyata itu suara alarm jam beker. Lalu speaker di desa tersebut juga menyala beserta juga lampu-lampu di desa tersebut. Ternyata listrik kembali menyala lagi setelah 2 tahunnya berlalu. Di scene lain, semua kota sudah kembali normal. Sementara itu, ada kabar dari berita yang memberitahu ternyata fenomena tersebut disebabkan oleh gelombang radiasi matahari atau komet. Terlihat ada perubahan pada keluarga Pak Yoshi yang sangat bahagia satu sama lain. Dan cerita pun tamat.
Gimana filmnya teman-teman? Semoga dapat menginspirasi teman-teman ya. Pesan moral dari film ini adalah, secanggih apapun teknologi masa ini atau masa depan, jika semua sumbernya sudah habis, maka semuanya akan kembali ke alam. Kalau kalian ada saran film yang bagus, silakan ya request di kolom komentar. Oke semuanya, dadah!